Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pendekar Mengaji Majuan, bertemu lagi dengan saya hari ini yang akan membahas tetap dengan tema-tema yang paling aktual. Dan hari ini kita akan membahas tentang kenaikan pajak yang direncanakan pemerintah untuk segera dilaksanakan. Dan untuk itu sudah hadir bersama saya narasumber yang akan membahas tema kita tentang kenaikan PPN di Indonesia pada tahun ini bersama seorang pelaku usaha. Dia adalah seorang pengusaha di bidang properti. Assalamualaikum Bapak Anto Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Pak Anto hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Baik, Pak Anto, kita membahas tentang tema yang sangat tren hari ini. Berkenaan dengan pajak, kemarin ada PPN naik dari 11% menjadi 12%. Kira-kira ini alasan apa yang digunakan pemerintah untuk menaikkan pajak ini? Padahal seingat saya kenaikan dari 10 menjadi 11% itu belum terlalu lama. Ya, luar biasa ini Mas Yusuf ya. Benar-benar kejutan untuk kita semua. Kalau menurut pengumuman yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, eh, siapa tuh Hartanto ya, beberapa hari yang lalu bahwa alasan eh, pemerintah untuk menaikkan pajak ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2024 ini tentang HPP, harmonisasi eh, peraturan perpajakan, yang mana nanti tanggal 1 Januari itu harus dinaikkan gitu kan. Eh, Memang alasan ini dianggap logis ya, karena untuk upaya meningkatkan pendapatan negara. Ya, kenaikan ini juga bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, terutama dalam menghadapi defisit anggaran dan kebutuhan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Memang PPN ini adalah salah satu sumber, Mas Yusuf, untuk penerimaan yang penting dalam anggaran pendapatan belanja negara. Menurut Pak Anto, ini Ya, pajak, ini kalau di Indonesia ini sebagai salah satu sumber atau sumber utama penopang APBN. kalau dikatakan sumbernya itu sumber utama, karena pernah dirilis beberapa saat yang lalu itu 82,4% Mas Yusuf. Itu Hmm. penerimaan dari penerimaan APBN itu bersumber dari penarikan pajak gitu ya. Jadi menjadi ruhnya kapitalisme ya. Jadi ciri khasnya negara kapitalisme itu memungut pajak ya. Ibaratnya adalah darahnya gitu kan. Hmm. Ya, itu jadi sumber utama Mas Yusuf. Baik, berarti alasan utama adalah persoalan APBN ya di tahun 2025 yang akan naik. Persoalannya gini, ketika PPN naik berarti harga-harga bisa dipastikan naik juga. Nah, kemudian efeknya yang terjadi seperti kita ketahui, maka daya beli masyarakat akan menurun. Sebagian orang akan melakukan langkah-langkah penghematan supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Persoalan berikutnya, bagaimana dengan para penjual seperti saya yang kerjanya jualan ini? Dampaknya akan seperti apa ini yang kemungkinan akan terjadi? Dengan kenaikan pajak mulai dari 10%, 11% sampai 20% ini tentunya akan berdampak kepada penjual maupun pembeli ya. Dari sisi penjual tentunya dia akan dilema ya Mas Yusuf ya. Ketika dia Mhm. mau menaikkan harga, tapi nanti tentunya sudah ada daya beli yang menurun dari pembeli gitu kan. Artinya apa? Tidak menjangkau pembelinya, sehingga barangnya tidak laku, mengakibatkan permintaan barangnya akan berkurang. Kalau nggak dinaikkan, ya nanti bahan-bahan produksinya naik. Ya, serba dilema ya untuk penjualnya. Tentu untuk yang pembeli, satu karena inflasi ya, daya belinya menurun. Kemudian dia akan berpikir keras untuk kemudian berhemat ya. Dia akan membeli hal-hal kebutuhan yang sifatnya sekunder. Maksudnya yang primer saja, bukan sekunder ya. Kemudian menahan belanja-belanja yang tidak esensial, gitu kan. Ya, sama-sama berdampak antara penjual dan pembeli, Mas Yusuf. Jadi ini dampaknya sudah mulai kita rasakan bersama sepertinya. Pak Anto, Betul, ya. ada pernyataan, pernyataan dari seorang petugas pajak yang menyatakan tidak ada di negara di dunia ini yang tanpa pajak.
apakah ini adalah ciri-ciri bahwa kapitalis merupakan urat nadinya itu dari pajak saja atau bagaimana? Karena memang hari ini kan hampir semua negara mengemban mazhab kapitalis. Kenyataan itu benar sekali. Jika memang konteksnya itu negara kapitalis, Mansur. Pajak menjadi tadi saya sebutkan darahnya ya, ibaratnya dua sisi mata uang antara pajak dan kapitalisme. Tadi saya sebutkan bahwa penerimaan pajak yang ada di negeri ini di Indonesia itu 82,4%. Itu artinya memang kebutuhan pajak untuk kemudian mengisi anggaran belanja negara itu sangat besar ya. Ya hanya tidak kreatif. Jadi hanya mengandalkan pungutan-pungutan yang kemudian itu terkumpul menjadi penerimaan pajak itu tadi ya. Pernyataan tidak ada negara tanpa pajak. Ini memang mencerminkan kenyataan bahwa pajak adalah salah satu cara, ya, cara utama bagi negara untuk memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran publik. Dalam konteks kapitalisme, Mansur, pajak Mhm. memang merupakan bagian dari sistem yang memungkinkan ya, negara itu mengelola ekonomi dan pelayanan publik. Meskipun sistem pajak bisa berbeda-beda di setiap negara. Kapitalisme bergantung pada pasar, artinya bergantung pada pasar bebas dan akumulasi modal, gitu kan? Namun pemerintah tetap saja memungut pajak untuk mendanai operasional negara. Ya memang itu nyawanya ya dari negara yang berbasis kapitalisme. Begitu. Kalau di dalam dunia kapitalisme, di dalam ideologi kapitalisme, pajak merupakan darah yang dialirkan untuk mengaliri sendi-sendi perekonomian ya. Benarkah dengan diterapkannya sistem perekonomian Islam itu bisa menggantikan kapitalisme dan tanpa membebani pajak pada rakyat? Apakah itu benar? Sangat benar sekali. Ya. Jadi di dalam Islam itu sebelum kita masuk pada pasar gitu ya, harus dibedakan dulu kepemilikannya, gitu kan? Kepemilikannya itu harus dibagi dulu sebelum masuk ke pasar, gitu kan? Satu kepemilikan umum, dua kepemilikan negara, dan ketiga kepemilikan individu. Nah, itu harus dibagi dulu sehingga nanti prosesnya jelas, kemudian distribusinya juga jelas. Nah, di dalam Islam itu ya untuk kepemilikan umum Rasulullah bersabda, "An-nasu syuraka'u fi salasin." Bahwasanya masyarakat itu berserikat dalam tiga hal, fil fil ma'i wal kala'i wan nar. Dalam air, kemudian padang rumput dan energi atau api gitu. Jadi ini ketika nanti masuk dalam prosesnya, maka tidak boleh swasta maupun individu itu menguasai atau memilikinya. Nanti yang berhak atau artinya yang diberikan kuasa untuk mengelola itu negara, karena ini sumber besar ya. Jadi individu nggak bisa, nggak mungkin bisa karena butuh effort yang besar untuk industri tambang ya. Sehingga nanti hasil dari produksi di sini akan didistribusikan kepada atau dikembalikan kepada masyarakat luas, masyarakat banyak. Negara pun nggak boleh memiliki, dia hanya boleh memungut eh, yang sesuai dengan berapa pengeluaran produksinya, gitu. Ya, artinya nanti akan membuat harga kebutuhan pokok, utamanya itu akan murah karena sumbernya itu jelas jelas ada gitu kan ya. Itu baru dari kepemilikan umum ya, dari kepemilikan umum. Dan kepemilikan umum kan itu ada tiga tadi ya, terkait dengan air ya di laut kan luas ya, bisa atau kala itu hutan dan api itu termasuk energi. Itu saja sudah melimpah kalau negara ini benar-benar mengelolanya dengan aturan Islam. Belum nanti kalau benar-benar Islam itu diterapkan, maka ada sumber-sumber yang lain maksud. Ya, apa itu? Ya terkait dengan fae, khoroj. Nah, nanti bisa bisa didapatkan itu ya kalau menggunakan syariat Islam. Nanti juga ada pendapatan dari sisi sedekah atau sodakoh dalam hal ini zakat. Itu akan dikelola dengan baik dan nanti kalau itu dapat dikelola dengan baik maka eh,
pendapatan negara itu benar-benar luar biasa. Sehingga kemudian yang dirasakan oleh masyarakat dengan berbasis Islam itu kesejahteraan kemakmuran. Karena memang dananya ada. Dananya ada. Itu, dananya ada, Jadi, pasti. dananya ada. Jadi menurut Bapak, apakah Indonesia memiliki potensi untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya intervensi asing? Indonesia bisa. Indonesia punya potensi yang besar ya untuk mengelola sumber daya alam itu sesuai syariah. Ya, Indonesia memiliki potensi besar mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan, Mas Yusuf, dan sesuai prinsip syariah. Potensi ini melibatkan pengelolaan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis pada kepentingan rakyat. Namun tantangan terbesar adalah itu korupsi ya. Kalau kalau saat ini ya, mungkin nanti kalau diterapkan dengan hukum syariah, korupsi ini bisa bisa dieliminir ya, bisa Mhm. diatasi. Profesor Mahfud MD ya, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu pernah mengeluarkan statement bahwa jika SDA ini dikelola dengan baik, kemudian tidak dikorupsi, itu per orang mendapatkan 20 juta per tahun per orang ya, tanpa apa, tanpa ngapa-ngapain gitu ya, bisa mendapatkan 20 juta per tahun per orang. Jadi sangat potensi sekali ya, ketika sumber daya alam ini dikelola dengan baik dengan syariat Islam, sehingga kemudian akan menjadikan kontribusi yang besar terhadap APBN kita. 20 juta per tahun per orang tanpa harus melakukan apapun. Semacam subsidi itu bisa dilakukan jika sumber daya dikelola dengan baik dan benar tanpa adanya korupsi. Luar biasa sekali. Berarti harusnya, Betul. harusnya dengan kalkulasi yang semacam itu, sumber daya Indonesia pun sudah bisa digunakan untuk membayar hutang Indonesia. Harusnya Indonesia nggak punya hutang lagi ya, Pak Anto ya? Seharusnya begitu. Dengan sumber daya alam saja sudah cukup itu untuk bisa membayar Cukup. hutang-hutang saat ini menjerat ya, sehingga kita Mhm. tidak bisa ngapa-ngapain, ketergantungan utang luar negeri gitu. Policy tentang kebijakan berhutang, pengelolaan, sumber daya, dan segala macamnya tentu saja adalah menjadi tanggung jawab seorang penguasa yang hari ini menjadi penguasa Indonesia. Nah, menurut Pak Anto, apa tanggung jawab utama penguasa, seorang penguasa, dalam melindungi rakyat dan kebijakan yang dianggap dolim selama ini? Ya, penguasa itu punya tanggung jawab yang besar ya Mas ya. Jadi kalau kita melihat kisahnya sahabat Nabi waktu itu, sahabat Al-Ghifari saat itu pernah meminta ya atau bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya itu tidak diangkat menjadi pegawai atau pejabat? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Aba Dzarin, innaka dhaifun, sesungguhnya kamu itu lemah. Wa innaha, maksudnya wa innaha ini amanah ya. Wa innaha amanatun. Jabatan ini amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Menjadi penghinaan atau kehinaan dan penyesalan gitu. Jadi menjadi penguasa itu sungguh sangat besar tanggung jawabnya. Karena apa? Karena dia dituntut untuk kemudian memberikan kesejahteraan setiap individu warganya. Indikator, indikator seorang pemimpin atau penguasa itu sukses menjalankan roda pemerintahannya, itu indikatornya salah satu individu, bukan salah satu ya. Ya, jadi ukurannya individu per individu, bukan akumulasi ya, bukan rata-rata. Jadi individu itu harus satu, sandang pangannya tercukupi. Dua, punya rumah, gitu kan. Terus ada layanan kesehatan, pendidikan kesehatan. Itu harus tercukupi semuanya. Sehingga kemudian itulah menjadi eh, indikator bahwa penguasa itu dianggap sukses, dianggap benar dalam menjalankan pemerintahan kalau sesuai dengan aturan Islam. Satu saja ya, satu saja jika ada warganya yang kemudian tidak bisa makan ya, lapar, kemudian nggak punya rumah, sana kemarin nggak punya rumah, itu dianggap gagal. Itu kalau persepsi Islam ya. Jadi perhitungannya adalah per individu ya, bukan angka rata-rata, Pak Anto ya. Per individu Mas Yusuf. Jadi bukan
rata-rata Rata-rata seperti Indonesia ini angka pendapatan per kapita cukup tinggi. Bisa jadi kalau di rata-rata, soalnya beberapa gelintir orang penghasilannya tidak terhingga, sementara yang di bawah kita mengalami ya kondisi tinggi yang sekali. berbeda. Ya, ya. Baik, jika tingginya pajak dianggap sebagai sebuah bentuk kedoliman dari penguasa, apa menurut Pak Anto, sesuai dengan syariat Islam yang Bapak pelajari, apa solusi konkret yang realistis bagi negara Indonesia di era modern saat ini? Solusi tuntas ya, saya katakan solusi tuntas untuk kemudian bisa mengakhiri polemik pajak di era negara modern ini. Tentunya kita kembali kepada aturan sang maha kaya, sang maha kuasa, gitu kan. Tidak ada yang lain, tentunya aturan Islam. Gitu ya. Islam mandang bahwa Islam itu juga mengatur ya, sistem keuangannya itu diatur. Di dalam kitab Al-Amwal ya, karya Syekh Abdul Qadim Zallum, sana disebutkan bahwa pendapatannya itu terbagi jadi tiga. Saya sebutkan di awal sudah saya singgung ya, yakni faid dan kharaj ya, itu terkait dengan biasanya kita kalau negara Islam itu melakukan futuhat gitu ya Mas Yusuf ya, melakukan futuhat, kemudian nanti ada harta rampasan perang. Nah, itu menjadi salah satu sumber, ya, salah satu sumber. Ada khorot, khorot itu terkait dengan tanahnya, tanah yang ditaklukkan. Dia akan membayar semacam pungutan pajak lah ya, gitu ya. Ada kemudian bagian tadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini saat ini belum dimaksimalkan ya, belum dimaksimalkan. Jadi masih dikuasai asing, sehingga kemudian hasilnya itu tidak banyak dinikmati oleh kebanyakan masyarakat saat ini. Dia hanya masuk ke perusahaan-perusahaan swasta, bahkan itu asing ya. Jadi kesedot ke sana semua. Nah, itu kalau dimaksimalkan, kemudian dikelola sendiri, akan sangat berkontribusi ya, menambah jumlah APBN ya, jumlah APBN di negeri ini ya. Kemudian terkait dengan sodakoh ya, zakat ini ketika dimaksimalkan pula, zakat mal ya, zakat fitrah sudah ada objek ya, objek yang akan diberikan. Zakat mal ini kalau dikelola dengan baik juga akan sangat membantu, memberikan kontribusi yang besar terhadap APBN. Itu Mas Yusuf. Baik, sebenarnya Jadi harus kembali ke syariah. Nah, itu. kalau dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sebenarnya banyak sumber-sumber yang bisa dihasilkan atau menghasilkan pendanaan untuk mendanai negara tanpa harus memungut pajak, Pak Anto ya. Betul Mas Yusuf. Jadi kalau dalam Islam itu pajak itu memang sebenarnya ada ya. Tapi itu di akhir sekali. Ketika kas APBN itu kosong. Dan yang dikenai itu hanya satu orang kaya. Ya. Orang kaya dan orang Islam. Kemudian itu temporal. Tidak selamanya ditarik pajak ya. Kalau sudah tercukupi, ya tertutupi ya APBN itu ya cukup sudah. Begitu. Luar biasanya ya. Baik, Pak Anto, tema kita sore ini cukup menarik dan cukup menantang karena kita berbicara tentang pajak di Indonesia yang sebentar lagi, beberapa hari lagi dipotensikan akan naik kembali dari 11% menjadi 12%. Padahal menurut syariat Islam, menurut yang sudah dipaparkan Pak Anto tadi, Islam tidak pernah mempunyai kebijakan pajak kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat khusus. Untuk tema kita sehari-hari ini, Betul. Pak Anto, akan mendengarkan closing statement dari Pak Anto. Silakan. Sampai kapan kita tahan dengan kondisi yang seperti ini ya? Seperti saya sebagai pelaku usaha properti itu sangat terpukul ya dengan adanya berbagai pungutan pajak. Ya. Apalagi ini BPHTB. Tahun 2024 itu NJOP yang namanya NJOP, nilai jual objek pajak itu naik hingga 400%. Itu sangat memukul ya bagi pelaku properti. Artinya kita harus berupaya untuk bisa menyadarkan umat bahwa ada solusi terbaik untuk APBN kita, yaitu dengan kembali kepada syariah Islam, kembali kepada aturan-aturan yang dibawa
oleh Rasulullah SAW yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana akan, ya, kalau kita berani dan mau beralih dari sistem kapitalisme ini yang mencekik semua kalangan, ya, beralih ke syariat Islam, tentunya akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita itu, dan kemakmuran tentunya akan kita dapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto atas waktunya, atas sharingnya yang sudah kita sampaikan sore ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat dan membuka banyak mata untuk semakin paham atas kondisi Indonesia saat ini dan kebutuhan terhadap syariat Islam. Terima kasih banyak Pak Anto. Baik pemirsa channel Kapan Terima Dekar, kasih. jangan lupa untuk selalu komen, like, dan share program-program atau video-video kami supaya lebih banyak lagi umat yang tercerahkan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.